Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Siapa lagi kalau bukan aku? Ya masa kamu? Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Barusan banget aku selesai bikin video, terus aku langsung lanjut bikin video lagi ya. Non-stop ya, demi kalian. Peres. Ya udah, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang dia rasakan akhir-akhir ini padamu. Kira-kira apa ya? Dia punya perasaan atau enggak? Dia emang ada hati atau enggak? Ya nggak tahu sih. Pokoknya kita lihat aja nanti kayak gimana. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Ya, jangan baper kalau nggak resonate. Ya udah, santai aja. Kalau mau resonate ya personal reading. Gimana caranya personal reading? Kamu kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Ya. Oke, silakan. Udah kedengeran gak sih suara mama aku tuh lagi karaokean? Aku sering kalau mau bikin video tuh nungguin mama aku selesai karaokean ya, karena ya kedengeran suaranya berisik gitu kadang. Kalian suka denger nggak ada suara orang-orang nyanyi gitu? Ya udah, penting nggak penting gak usah dibahas. Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya. Yang dia rasakan akhir-akhir ini padamu. Wah, kayaknya agak emosi nih. Ada apa dan kenapa? Aku ngerasa kayak dia ada sesuatu yang dia ngerasa emosi sama kamu. Tapi ada juga yang emosinya ini kayak dipendam sama dia. Iya. Tapi sebenarnya dia emosi, tapi sebenarnya dia pendam. Iya. Kenapa bisa begitu? Tanya sendiri sama orangnya ya. Ini kamu ngecek energi satu orang atau berapa orang nih? Gak tahu, aku tiba-tiba kayak ngerasa kamu ngecek beberapa orang kali ya. Hati kamu itu milik siapa sebenarnya? Siapa yang mau aja lah ya. Ya udah nih, yang dirasakan akhir-akhir ini sama kamu ini ya, kayak perasaan dia tuh lagi terkuras, entah perasaan cinta, sayang, sebel, marah, benci, emosi, pokoknya jadi satu semuanya itu lagi terkuras ya. Karena kamu pastinya lah, masa karena aku, kan aku nggak kenal sama dia. Dia suka kepoin kamu atau dia masih kepoin kamu. Pokoknya kayak matanya dia itu masih tertuju ke kamu aja. Cie. Ya entah kepo, entah stalking, entah di mana ya kan. Ada sesuatu yang kayak pengen dia omongin ke kamu. Entah dia pengen teks, komunikasi, atau ngomong penting atau nggak penting ke kamu. Adalah pokoknya yang pengen dia ungkapin ke kamu. Ya. Atau ada yang pengen dia lakuin juga mungkin ke kamu, bisa ya. Terus aku lihat di sini dia masih menganggap kamu itu seseorang yang positif, seseorang yang lebih positif dari dia mungkin ya. Kayak ya kamulah orang yang positif, aku mah yang toksik, yang negatif gitu ya. Atau mungkin dia sadar sekarang ternyata kamu tuh sebenarnya orangnya positif, baik, ada sisi baik, sisi positif. Nah dialah yang toksik gitu mungkin ya. Tuh ada the lovers ya, mungkin dia punya perasaan, punya feeling ke kamu, adalah perasaan pokoknya. Kamu mungkin juga tahu, atau dia mungkin juga tahu kamu punya feeling. Karena di sini ada momen-momen dimana kayak kalian terbuka satu sama lain, atau nggak harus terbuka diri masing-masing, dari cerita satu sama lain di antara kalian kayak, oh lo ada feeling ke gue, oh gue ada feeling ke lo. Pokoknya kalian tahu sama tahu dia masing-masing tanpa harus mengungkapkan perasaan ya. Ada keterbukaan di sini soalnya aku lihat. Perasaan dia ke kamu, dia nggak mau menyakiti kamu, dia nggak mau menyakiti siapapun di hubungan ini. Apalagi kalau dia lagi negatif, lagi toxic, overthinking atau anxiety gitu ya, dia nggak mau deket-deket kamu sih.
Terus aku lihat di sini mungkin komunikasi kalian baik, intens, entah dulu atau sekarang ya. Kenapa aku bilang dulu? Karena aku ngerasa banyak dari kalian yang ngecek energi seseorang dari masa lalu. Yes, gitu maksud aku ya. Energi dia mungkin ya lagi banyak hal yang dia pikirin. Pikirannya bercabang-cabang, termasuk salah satunya tentang kamu juga. Atau bisa jadi mungkin ya dia lagi ada masalah sama kamu, terus kepikiran banget. Kepikirannya bukan tentang kamu aja, tapi banyak hal juga yang dia pikirin. Kalau misalnya kalian sih saling memberi, saling menerima ya, kayak give and take gitu hubungannya, take and give. Iya, di sini ada yang perhatian, ada yang menerima perhatian, ada yang care, ada yang LDR hubungannya. Entah sekarang atau dulunya LDR. Ada yang ngerasa punya perbedaan di antara kalian, beda keyakinan, usia, cara pandang, prinsip, tingkat kemapanan, tingkat kedewasaan, bisa ya. Ada yang di sini energinya salah satu kayak masih childish, masih anak-anak. Tapi kalian ini kayak berbunga-bunga ya aku lihat ya. Berbunga-bunga tuh maksudnya sama-sama ada perasaan kali, makanya berbunga-bunga gitu ya. Dan dia ngerasa hidup dia lebih berwarna sih karena kamu. Cie, emangnya kamu krayon? Berwarna ya. Pensil warna kali ya, krayon. Ya dia ngerasa pokoknya lebih jadi beda aja gitu adanya kamu. Kamu bikin apa ya, pikiran dia lebih terbuka, lebih luas, entah wawasan atau cara dia memandang sesuatu. Pokoknya jadi kayak open minded atau terbuka gitu ya pikirannya. Kayaknya sih begitu ya. Di sini ya, kalau dia punya feeling, punya perasaan ke kamu, ada sesuatu yang pengen dia tawarkan gitu ke kamu. Offering, misalnya dia ungkapin perasaan atau dia menawarkan sebuah hubungan, entah hubungan intens aja tanpa status, entah pacaran, entah serius atau apa. Pokoknya ada sesuatu yang pengen dia offering ke kamu gitu. Dia sering fokusin kamu sih, stalking, kepoin kamu di sosial media juga. Tapi usaha dia sedikit aku lihat tentang hubungan kalian. Kalau dia punya ada rasa marah, emosi atau kesel, itu kayak dipendam, seringnya dipendam sama dia. Dan aku lihat ada rasa sedikit kayak dia memimpikan atau menginginkan atau halu-halu gitu ya. Pengen punya hubungan serius sama kamu, kayak menikah, kayak kalian punya rumah tangga gitu. Cie. Banyak dari mereka mungkin yang elemen air ya. Dia tuh berjiwa bebas ya orangnya kayaknya. Nggak tahu deh, pokoknya apa yang aku lihat aja aku kasih tahu kalian ya. Entah berjiwa bebas atau dia ngerasa ya ini sebuah hubungan yang ya bebas-bebas aja, nggak ada suatu tekanan atau apa ya. Dia ngerasa ada peluang buat punya hubungan sama kamu, peluang punya hubungan serius atau peluang buat deket sama kamu. Dan dia ngerasa di sini ya beruntung lah gitu deket sama kamu. Ada keberuntungan mungkin atau peluang yang dia rasain karena dekat sama kamu. Dia sih tulus, aku lihatnya sih. Apa yang dilakuin ke kamu tuh tulus dari hati ya. Mungkin kamu bikin dia tuh jadi lebih stabil, lebih tenang. Iya. Mungkin ya kamu mengajarkan dia bagaimana cara menikmati hidup mungkin, atau mungkin dia sungguh menikmati waktunya bareng sama kamu pas lagi dekat sama kamu. Yang dia rasain, dia sering dapat masukan atau insight dari kamu. Yang jelas dia sering mikirin kamu sih. Iya. Pas lagi dia butuh saran, masukan, nasihat ya mungkin dia cari kamu ya. Ada yang kayak ini ya, misalnya kalian kenal dari nol, terus dia kamu nemenin dia sampai dia sukses, dia berhasil atau dia mendapat sebuah achievement apa gitu. Pokoknya kayak kamu ini
ada di saat dia susah sampai dia berhasil, dia mendapatkan sesuatu, atau kamu mungkin bantu dia sukses, bisa juga. Di sini kayak yang dia rasakan, dia tuh kayak merasakan sesuatu yang baru pas kenal sama kamu, pas dekat sama kamu, atau pas memang lagi baru kenal atau baru deket ya, dia ngerasa ini tuh kayak something different atau ada yang beda gitu yang dia rasain. Atau mungkin pas kenal atau deket sama kamu, dia pengen ada sesuatu yang baru sama kamu, entah hubungan, entah temenan atau sahabatan atau bestian mungkin. Bisa ya. Tapi yang jelas di sini ada romantic feeling sih, atau memang hubungan kalian ya hubungannya romantic, bukan yang temenan-temenan aja gitu. Enggak, ada sesuatu gitu ya di antara kalian sebenarnya. Dan terus tapi ada salah satu dari kalian yang kayak ada penolakan juga. Aku nggak ngerti penolakannya ini lebih kayak gimana, cuma kayak adalah sedikit penolakan, entah dari yang feminin atau yang maskulin. Tapi di sini kayak dia tuh ada keinginan buat punya hubungan sama kamu. Iya. Atau ketika dia pengen punya hubungan, hadirlah kamu gitu di dalam hidupnya dia. Cie-cie. Dan dia tuh ada rasa tahu pengen berjuang, pengen fight buat hubungan ini. Kayak ada apa ya, keinginan atau ambisi buat memiliki kamu, buat deket sama kamu, buat punya hubungan sama kamu. Dan yang dia rasain, dia tuh kayak punya hasrat ke kamu, entah hasrat pengen deket, entah hasrat pengen ada sentuhan fisik, physical attraction, atau sexual attraction mungkin juga. Kamu tuh kayak suka kasih dia motivasi atau bikin dia tuh lebih apa ya, lebih bersemangat ya, atau mungkin kayak apa, pas dia lagi butuh inspirasi, dia ingat kamu langsung dapat inspirasi, langsung termotivasi mungkin. Tapi dia sadar sih, kayak kamu itu sama dia kayak ada punya beda prinsip atau beda cara memandang sesuatu. Dan di sini ada yang kayak ngerasa sedih, patah hati. Iya, dan dia ini, dia kalau lagi stres atau frustasi mungkin dia carinya kamu ya. Atau mungkin ya ada beberapa dari mereka yang kayak mengalami frustasi karena kamu. Aduh ya. Jadi dia kayak bingung gitu, harus gimana ya tentang hubungan kalian nih, harus apa gitu. Yang dia rasakan sebenarnya, dia merasa dia itu berkembang karena kamu. Entah deh apa yang udah kamu lakukan ke dia, tapi ada suatu perkembangan di dalam dirinya dia atau hidupnya dia karena kamu. Iya, ada perkembangan, ada pertumbuhan. Iya, atau mungkin ya perasaannya dia tuh lama-lama tumbuh, lama-lama berkembang kamu. Yes. Atau bisa dibilang kayak kamu sering menghibur dia juga kayaknya nih ya. Nggak tahu kamu ngapain, pokoknya dia ngerasa terhibur karena adanya kamu, kehadiran kamu. Ya. Di antara kalian juga ada hubungan, entah hubungannya apa aja, mau FWB, mau tanpa status, mau adik kakak ya. Pokoknya di sini adalah relationship di antara kalian. Atau mungkin dia pengen sesuatu yang lebih ya. Iya, pengen sesuatu hubungan yang lebih mungkin, atau pengen sesuatu yang lebih dari kamu. Lebih dari sekedar hubungan atau relationship aja gitu, lebih dari sekedar itu maksudnya. Tuh, dia ngerasa bahagia, ada happiness, kenal dekat sama kamu, bareng-bareng sama kamu. Ya mungkin tuh kamu itu bisa dijadiin temen, pasangan, sahabat, apa aja lah ya. Ada yang dalam cinta segitiga tuh di sini katanya. Ada siapa di antara hubungan siapa ya? Ada yang cinta segitiga, terus third party relationship, iya. Atau mungkin salah satu dari kalian deket sama beberapa orang. Yang dia rasakan
Dia tuh bingung ya, bingung tuh maksudnya kayak harus gimana nih sebenarnya ya, makanya kelihatan kayak dia no action, banyak diam atau pasif. Yes, atau salah satu dari kalian lah bisa dibilang pasif. Kamu itu kayak apa ya, melengkapi hidupnya dia, kayak atau saling melengkapi ya, bisa dibilang kamu itu dunianya buat dia ya, segalanya mungkin ya. Pokoknya kamu tuh kayak dunianya deh buat dia. Dia ngerasa cocok sama kamu, ngerasa ada kecocokan di antara kalian. Terus aku lihat kamu itu kayak dewa penolong buat dia, nggak tahu kenapa, pokoknya kayak gitu deh. Bisa dibilang kayak kamu tuh partner in crime, partner apa aja lah, kayak ada teamwork gitu di antara kalian, kamu dan dia. Entah hubungan kalian apa, temenan, FVB atau apa, pokoknya di sini ada kayak teamwork. Kalian kerjasama dalam ngejaga hubungan ini. Aku lihat di sini kamu itu bawa hal positif, membawa pencerahan juga buat dia. Atau mungkin kamu ngenalin dia ke beberapa teman kamu atau beberapa networking yang bagus mungkin ke dia. Misalnya kamu ngenalin orang-orang penting gitu ke dia, misalnya ya. Terus aku lihat di sini dia tuh kayak berharap ya sama kamu. Berharapnya apa? Tapi kayak dia adalah gitu, pengharapan ke kamu. Atau mungkin pas hadirnya kamu dia ngerasa lebih ada pengharapan di dalam hidupnya. Siapa tahu tadinya hidupnya tuh kayak yang nggak semangat, nggak bergairah dalam hidup, terus hopeless. Nah pas adanya kamu tuh dia kayak punya pengharapan di dalam hidup ya, lebih ada ininya, hasrat dan passion ya dalam ngejalanin hidup. Yang dia rasakan ya apa ya istilahnya nih, mungkin salah satu dari kalian udah berkorban banyak ya, entah apa yang udah dilakuin, pokoknya adalah yang udah berkorban, udah mengeluarkan ini itu, banyak hal. Dia ngerasa mungkin kamu atau dia ya suka ngelakuin hal-hal manis. Hal-hal manis tuh apa ya istilahnya, hal-hal yang bikin dia senyum, happy. Atau ya kalau kalian masa lalu ya, dia menurut dia kenangan-kenangan sama kamu itu kenangan yang manis, indah. Cie, tahu istilahnya kenangan, dia suka inget kenangan-kenangan manis sama kamu dulu gitu. Mungkin nggak ada kenangan yang buruk atau nggak ada kenangan yang gimana gitu ya, pokoknya yang ada di ingatan dia tuh kenangan yang indah, kenangan yang manis, dan dia suka ingat itu. Dia ngerasa ada hambatan dan halangan tentang hubungan kalian. Kadang ada sisi dimana dia juga nggak mau ganggu kamu, nggak mau ganggu kehidupan pribadi kamu juga. Kayaknya dia tipe orang yang cuek ya, kayak nggak mau apa ya, jalanin hidup tuh ya sesuai keinginan aja, keinginan dia, nggak mau dengerin apa kata orang. Yes. Terus aku lihat di sini ada kayak beberapa dari mereka ini kayak nungguin kamu, entah nungguin kamu komunikasi, nungguin kamu mendekat, apa nunggu kamu mulai komunikasi, bisa juga ya. Kalau dia masa lalu ya, kayak ada rasa dimana kayak dia pengen mengulang kenangannya sama kamu. Iya, ada rasa menyesal juga, entah menyesal karena apa, kayak ada rasa penyesalan yang aku lihat kalau dia masa lalu kamu ya. Ada keraguan sih sebenarnya ke kamu tuh, dia ngerasa ragu. Dia tuh nggak pengen kayak kalian saling menyakiti satu sama lain, makanya kayak ada beberapa hal yang dia lakuin
itu melindungi kamu, melindungi hati kamu, atau melindungi hatinya dia. Dia tuh senang kalau lagi deket sama kamu, lagi ngobrol, lagi berjam-jam, maksudnya lagi bareng-bareng sama kamu, itu dia senang, happy, bisa ngobrol, sharing, tukar pikiran. Yang aku rasa juga mungkin dia punya teman atau beberapa teman orang terdekat yang dimana dia tuh mungkin suka ngebahas kamu, suka ngomongin kamu. Nah di sini tuh dia berharap ke kamu, kayak dia istilahnya dia pernah lah dia berdoa itu doain kamu atau doain yang diharapkan tentang hubungan kalian ini. Yes, dia ngerasa nih banyak hambatan, ancaman di dalam hubungan kalian, entah dari pihak eksternal atau dari diri kalian sendiri ya. Dia pasrah dan dia juga coba terbuka tentang hubungan ini ke kamu, dia gimana, dia seperti apa. Kalau dia masa lalu tuh dia sering buka-buka foto, galeri atau handphone apapun yang tentang kamu. Mungkin foto-foto kamu, kenangan kamu. Tuh ada lagi kan 2 kartu yang bilang kayak gitu. Apalagi kalau dia jam-jam mau tidur, jam-jam overthinking, jam-jam galau, ya dia suka keinget kamu sih. Jadilah dia buka-buka foto kamu, lihat-lihat foto kamu, stalking sosial media kamu mungkin. Iya. Banyak juga dari mereka yang kayak udah berpaling ya dari kamu. Ini kan aku lihat ada yang memang yang dia rasakan sekarang kalau memang kamu sama dia sekarang masih berhubungan, tapi ada juga yang seseorang dari masa lalu nih ya, energi kalian jadi kayak campur, ada yang masa kini, ada yang masa lalu ya. Kalau yang masa lalu sih dia kayak udah berpaling dari kamu atau kayak udah nggak mau tahu lagi atau udah nggak peduli lah gitu tentang kamu. Berpaling bukan berarti nggak mau tahu, nggak peduli sih, lebih kayak ya itu dia udahlah gitu. Yang udah berlalu udahlah, mending gak usah diingat lagi gitu. Tuh di sini kayak ada yang masih nunggu kamu ke dia, nunggu kamu ajak dia ketemu, pergi atau apa ya. Atau gini, kalau misalnya kamu mendekat ya, atau misalnya kamu deketin dia, sebagian dari mereka itu mungkin bakalan ngerespon kamu kalau kamu approach dia duluan. Karena aku ngerasa di sini ada orang yang gengsian, egonya tinggi, nggak mungkin hubungin duluan. Tapi kalau kamu menghubungi dia, dia bakalan respon, bakalan welcome. Dia ya entah dulu atau sekarang, dia tuh masih fokusin kamu, masih mikirin kamu. Cuma dia biarkan gitu aja perasaannya, kayak ngalir gitu aja. Kayak dia nggak mau memaksakan, misalnya oh udah selesai hubungannya, tapi dia tetap kejar kamu, tetap harus dapetin kamu gitu. Enggak, walaupun ada perasaan ya udah santai aja. Mungkin dia seseorang yang udah cukup dewasa, jadi nggak harus memaksakan kehendak sesuai keinginannya dia. Walaupun di sini ada hambatan dan halangan, aku ngerasa dia juga merasakan ya, ada sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang berkembang, entah perasaannya, entah hubungan kalian, entah kedekatan kalian juga. Ada beberapa hal yang dia pertimbangkan, terutama perbedaan kalian. Ya, di sini ada perbedaan dan itu dia lagi pertimbangkan. Ada perbedaan yang kayak ini ya, kayak tingkat kemapanan. Mungkin entah siapa yang lebih mapan, itu juga yang dia pertimbangkan. Mungkin ya, di sini ada hubungan kalian yang udah selesai, atau salah satu dari kalian hubungannya udah selesai dari orang lain, terus kalian deket gitu ya. Kalian mungkin tipenya yang sama-sama keras. Iya, menurut dia gitu. Di sini ada orang yang memang lagi kayak ngeblok komunikasi, atau lagi nggak mau komunikasi, atau lagi banyak diam mungkin. Nah, di sini juga ada energi third party, hubungan cinta segitiga yang siklusnya begitu-gitu aja ya. Muternya di situ-situ aja ya. Terus aku lihat di sini ada yang mereka itu lagi coba mendalami kamu, pengen kenal kamu lebih dalam, lebih dekat, lebih jauh.
Tapi dia tuh ngerasa ada kecocokan sama kamu, kayak apa ya, kunci sama gembok, tau nggak? Itu kan cocok kan satu sama lain. Ya bisa dibilang mungkin dia dekat sama yang lain tapi dia cocoknya sama kamu gitu ya. Terus aku lihat di sini ada apa ya? Kadang dia tuh pengen berusaha realistis. Kayak udahlah nggak usah pakai perasaan, pakai logika aja nih mikirnya gitu. Tapi susah ya. Kadang di sini aku lihat kayak ada yang ngelawan ya. Ngelawan tuh maksudnya gini. Komunikasi kalian deket, tapi tiba-tiba kayak sadar, ih kok gue deket banget ya komunikasinya, terus kayak mundur, tarik ulur gitu ya. Dan aku lihat dia nggak bebas ya, ngerasa kayak nggak bebas buat deket sama kamu, buat ngelakuin sesuatu ke kamu, susah geraknya gitu, nggak bebas buat bergerak dan ngelakuin apa ke kamu. Tuh dia tuh kayak berusaha jujur, terbuka ke kamu tentang perasaannya, tentang dirinya dia. Bisa jadi juga kayak dia menawarkan sesuatu atau menawarkan perasaan ke kamu. Atau bisa jadi hubungan yang serius. Ya. Atau anggaplah mungkin saat ini dia lagi pengen cari seseorang yang serius, punya hubungan serius sama seorang. Nah, takdirnya adalah sekarang dia dekat sama kamu mungkin. Gitu. Aku ngerasa kayak dia punya mimpi-mimpi atau keinginan dari hubungan kalian. Tapi ada juga yang kayak rasanya nyerah gitu ya. Mungkin kalau lagi gimana dia kayak ngerasa nyerah buat hubungannya kalian. Nah, dia juga ngerasa kayak apa ya, misalnya anggaplah dia dekat sama beberapa orang, banyak pilihan, tapi kok dekatnya ke kamu lagi, tapi kok kepikirannya ke kamu terus. Iya. Dan ada beberapa yang kayak dia rahasiain atau dia sembunyiin dari kamu. Atau misalnya anggaplah gini, dia orang introvert, orangnya tertutup, tapi pas sama kamu dia bisa seterbuka itu, cerita apa aja mungkin. Dia ngerasa tuh ada benang merahnya. Hidupnya itu benang merahnya itu ditakdirkan mungkin bertemu sama kamu. Jadi pertemuan dan kedekatan hubungan kalian itu kayak sebuah takdir. Memang benang merahnya tuh dari semesta. Gitu menurut dia. Dan di sini tuh ada yang memang seseorang, entah kamu sama atau dia, yang membatasi diri. Kayak kan ada yang membatasi diri nih misalnya ya. Anggaplah kayak gini ya. Seseorang membatasi diri, tapi di sini kan masih ada space kan. Nah, kamu atau dia membatasi diri, tapi karena di sini ada space, jadi kalau misalnya salah satu komunikasi pasti masih direspon juga. Ya kan? Kayak gitu keadaan hubungannya. Dia tuh ngerasa tenang, damai karena kamu, karena dekat sama kamu. Atau mungkin kamu bisa tenangin dia, atau bisa vice versa, kamu yang tenang karena dia. Kalian ini sama-sama keras, sama-sama apa sih kayak sama-sama jiwanya itu kayak kamu tuh maunya mimpin, dia juga maunya mimpin gitu. Sama-sama kepala, jadi kayak nggak ada yang mau disuruh, nggak ada yang mau diatur. Dua-duanya sama-sama mau mimpin hubungan, sama-sama mau handle hubungan, sama-sama ngerasa punya power dalam hubungan. Iya. Dan aku lihat hayo gini nih, dia ngerasa kayak mungkin ya, entah kamu atau dia kayak menutup diri gitu ya. Di sini ada yang menutup diri ya.
Tadi kan membatasi diri, di sini ada yang menutup diri. Sebenarnya membatasi diri sama menutup diri hampir sama sih ya maknanya. Ya jadi kayak ada seseorang yang menutup diri, entah nggak mau dekat sama siapa-siapa atau kasih batasan atau jaga jarak ya. Kalau kamu udah nggak komunikasi sama dia, ya dia pengen adanya komunikasi sih di antara kalian. Di sini sebenarnya ya entah dia atau kamu ada yang dekat sama beberapa orang, tapi cuek sama orang lain. Iya, mungkin karena dia komunikasi sama kamu intens, dekat, jadi dia ngejauh sama orang-orang yang mencoba dekat ke dia. Tapi bisa juga vice versa, kamu yang jadi jauh sama orang-orang karena komunikasi intens sama dia. Oke, zodiak dia atau kamu ya, ada zodiak Gemini, Pisces, Virgo, Aries, Leo, Libra, Scorpio, Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf H, L, R, V, E, J, jellyfish, T, Z, Y, B, D, F, S, N, W, O, I. Iguana lucu banget. Dulu waktu aku kecil kakakku punya iguana 2, gede banget sumpah. Tapi sekarang udah nggak ada, nggak 2 deh, 3 malah. Jadi cerita iguana random banget ya memang nih Aquarius satu ini. Dan yang terakhir ada J, G ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Yes, akhirnya aku sudah bikin 2 video, tinggal aku edit. Ditunggu aja ya. Mungkin besok aku uploadnya. Thank you gengs for watching ya. Doain aku selalu rajin upload video baru. Oke. Kalian juga nontonnya jangan lama-lama nih. Aku suka lihat kalian komen tiba-tiba berkomen setelah video udah sehari 2 hari diupload. Parah sih, parah. Okay, thank you guys for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!